Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan bos kambing. Panggilan dari dunia lain. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung Jawa, hiduplah seorang pria bernama Arif. Ia adalah seorang bos kambing yang sukses, memiliki banyak peternakan kambing yang tersebar di berbagai daerah. Arif, yang awalnya hidup sederhana, kini menjadi orang kaya raya. Namun, kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Ada sesuatu yang tidak diketahui orang-orang, sebuah rahasia gelap yang disembunyikan Arif dengan rapat. Arif selalu terlihat tenang, meski kesuksesannya membuatnya menjadi sorotan di desa. Ia memiliki peternakan kambing terbesar, bahkan mampu memasok daging kambing ke seluruh kota besar di sekitar desa. Hasilnya, ia semakin kaya, memiliki rumah besar dan mobil mewah. Namun, Arif mulai merasakan ada yang aneh dalam kehidupannya. Keberuntungan yang ia rasakan seperti tidak wajar, dan ia merasa ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu malam, ketika Arif sedang berjalan menuju kandang kambing untuk memberi makan ternaknya, ia merasakan suhu udara yang tiba-tiba berubah dingin. Ia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kegelapan malam, suara kambing yang biasanya tenang, tiba-tiba terdengar seperti mengembik dengan nada yang berbeda. Suara itu semakin keras, memekakkan telinga. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pohon besar di samping kandang, muncul sosok pria berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, namun matanya bersinar merah, seperti api yang menyala. "Arif," suara pria itu terdengar berat dan menggema. "Kau telah mendapatkan semua yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar." Arif merasa tubuhnya kaku. Ada rasa takut yang mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Pria berjubah itu melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke Arif. "Aku adalah yang memberimu kekayaan, yang memberimu semua yang kau miliki. Dan sekarang, waktumu untuk membayar telah tiba." Arif terdiam, bingung dan ketakutan. "Aku tidak mengerti. Aku tidak pernah meminta ini." Pria itu tersenyum tipis. "Semua yang kau peroleh datang dari kesepakatan yang sudah kau buat, Arif. Pesugihan itu tidak pernah gratis. Jika kau ingin terus hidup dalam kemewahan, kau harus membayar dengan harga yang setimpal." Arif mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Semua uang yang ia peroleh, semua keberuntungan yang datang begitu cepat, itu semua tidak wajar. Ia teringat suatu malam ketika ia bertemu seorang pria tua di pinggir jalan, yang menawarkan pesugihan dengan cara yang tidak ia pahami. Tanpa berpikir panjang, karena terlalu terdesak, Arif menerima tawaran tersebut. "Pembayaranmu akan dimulai," kata pria berjubah itu, suaranya semakin dalam dan mengerikan. "Kambing-kambingmu adalah bagian dari pesugihan ini. Kau harus terus memberi makan mereka, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang mengerikan." Arif merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut. Namun, pria itu sudah menghilang begitu saja, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Suara kambing yang tadinya terdengar biasa kini berubah menjadi suara yang sangat menakutkan. Seperti suara jeritan, seperti suara manusia yang menderita. Bertahun-tahun berlalu, dan meskipun Arif terus sukses, rasa takutnya semakin besar. Ia merasa terperangkap dalam pesugihan yang ia pilih. Keberuntungan yang ia miliki kini menjadi kutukan. Suatu malam, ketika ia memeriksa kambing-kambingnya, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Kambing-kambing itu tampak seperti berubah, seolah-olah ada kekuatan lain yang menguasai mereka. Mereka tidak lagi hanya seekor kambing biasa, tapi seolah memiliki mata yang memancarkan cahaya merah, seperti makhluk yang bukan dari dunia ini. "Apakah ini yang aku pilih?" gumam Arif, rasa takut semakin menyelimuti dirinya. "Apakah ini harga yang harus aku bayar?" Kegelapan malam itu terasa semakin mencekam, dan Arif tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya sekedar peternakan kambing.
Ia sudah terjerat dalam sebuah permainan yang lebih besar, yang penuh dengan kebohongan, kegelapan, dan dosa yang tak terampuni. Tanda-tanda gelap. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Arif, namun kegelisahan di dalam dirinya semakin membesar. Setelah malam itu, ketika ia bertemu dengan pria berjubah hitam, Arif merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang tak bisa ia pahami. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya dan kambing-kambingnya. Ternak yang telah memberinya kekayaan menjadi semakin aneh. Setiap kali Arif mendekati kandang kambingnya, ia merasakan getaran yang aneh. Kambing-kambing itu seperti mengamati dirinya, matanya yang dulu tenang kini tampak menyala merah, dan suara mereka yang tadinya hanya berupa mengembik biasa, kini terdengar seperti bisikan yang mengerikan. Seolah-olah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa ia mengerti. Suatu malam, ketika Arif sedang memeriksa kandang kambing seperti biasa, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Ia menoleh, dan di sana, di tengah bayang-bayang pohon yang gelap, muncul sosok pria berjubah hitam lagi. Pria itu tidak berbicara, hanya menatap Arif dengan tatapan yang penuh arti, seolah-olah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Apakah ini harga yang harus aku bayar? Arif berbisik pelan, merasa ketakutan yang semakin mendalam. Pria berjubah itu akhirnya membuka mulutnya dengan suara berat yang menggetarkan. Kamu sudah tahu jawabannya. Semua yang kau miliki, kekayaanmu, kehidupanmu, itu semua adalah milik kami. Kamu telah menerima kekuatan yang luar biasa, namun kamu tidak bisa lari dari kesepakatan yang telah kau buat. Arif merasa nafasnya tercekat. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Tapi ini lebih dari yang aku bayangkan. Pria itu mendekatkan wajahnya yang kelam dan menakutkan. Keinginanmu itu adalah pintu yang telah terbuka. Kamu harus memberi lebih banyak. Setiap kambing yang kau pelihara harus diberi sesuatu yang lebih, Arif. Sesuatu yang akan memperkuat ikatan ini. Jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu. Arif terpaku. Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan? Pria berjubah itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan tanpa emosi. Kamu akan tahu waktunya. Ingat, ikatan ini tidak bisa putus. Setiap kali kamu memberi lebih, kamu akan semakin mendekat ke tujuan akhir. Apa yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan, tetapi kamu harus siap membayar harganya. Sosok pria itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Arif berdiri di sana, bingung dan ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia merasa seolah-olah dirinya telah terperangkap dalam sebuah permainan gelap yang tak bisa dimenangkan. Kambing-kambing itu, yang dulu hanya ternak biasa, kini terasa seperti penjaga takdirnya. Beberapa hari kemudian, Arif menerima kabar bahwa beberapa peternakan kambingnya mengalami masalah. Banyak kambing yang mati secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, dan yang lebih aneh lagi, kambing-kambing yang masih hidup mulai berperilaku tidak normal, terlihat gelisah dan sering mengeluarkan suara aneh yang menyeramkan. Beberapa peternaknya juga melaporkan bahwa mereka merasa diawasi, seperti ada makhluk lain yang sedang mengintai mereka. Dalam keputusasaannya, Arif berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ia mencari informasi tentang penyakit kambing, mencari cara agar ternaknya bisa sembuh, tetapi semuanya tidak berhasil. Kambing-kambing itu terus menderita, dan Arif mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya sendiri. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih gelisah, dan seringkali terjaga di tengah malam, merasakan bisikan-bisikan yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu malam, ketika Arif sedang tidur di ruang tamunya, ia terbangun oleh suara keras dari luar. Suara yang sangat bising, seperti kambing yang sedang berlari terburu-buru. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Kambing-kambingnya berlari liar di halaman, matanya merah menyala, dan suara mereka kini terdengar seperti jeritan manusia yang penuh penderitaan. Mereka berlari ke arah Arif, seolah-olah ingin mengejarnya. Arif mundur terjatuh,
dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat takut. Di tengah keramaian itu, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat di antara kambing-kambing tersebut. Bayangan itu seperti mengawasi dirinya, dan Arif bisa merasakan matanya yang menyala seperti api, penuh dengan kemarahan. "Tidak! Tidak!" teriak Arif, merasa kehilangan kendali. "Apa yang telah aku lakukan?" Bayangan hitam itu mendekat, mengarah ke Arif, dan suara bisikan itu kembali terdengar. "Kamu telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan, Arif. Setiap tindakanmu, setiap pilihan yang kau buat, kini mengikatmu pada kami. Tidak ada jalan keluar." Dengan panik, Arif berlari kembali ke dalam rumah, mengunci pintu dengan ketakutan yang semakin dalam. Namun, meskipun ia bersembunyi, ia tahu bahwa ketakutannya bukan hanya karena kambing-kambing itu, tetapi juga karena ia telah menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Bayangan yang menghantui. Setelah malam yang penuh dengan ketakutan itu, Arif merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Kambing-kambingnya, yang dulu menjadi sumber kekayaannya, kini berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Tidak hanya fisik mereka yang tampak aneh, mata merah yang menyala, suara yang terdengar seperti jeritan, tetapi juga ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam dirinya. Suatu kekuatan gelap yang semakin kuat, semakin menguasai dirinya. Arif mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Mimpinya dihantui oleh gambaran kambing-kambing yang berlari tanpa arah, berputar-putar di sekitar peternakan, mengejarnya tanpa henti. Dalam mimpinya, sosok pria berjubah hitam muncul kembali, menatapnya dengan tatapan penuh ancaman. "Kau sudah terlalu jauh. Tak ada jalan kembali. Kambing-kambing itu akan terus mengikutimu, dan kau akan membayar harga yang tak terbayar dengan kekayaanmu." Pagi-pagi buta, Arif terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Suara-suara aneh dari luar rumah kembali mengganggunya. Suara mengembik yang disertai dengan jeritan-jeritan yang membuatnya merinding. Ia tahu, itu bukan suara kambing biasa. Sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan sedang mengintai dirinya. Dengan langkah gontai, Arif keluar dari rumah menuju kandang. Hati dan pikirannya berkecamuk. Ia tahu ia sedang menghadapi sesuatu yang tak bisa ia lawan. Kambing-kambing itu kini tidak hanya tampak aneh, tetapi juga semakin agresif. Mereka berkumpul dalam kelompok besar, saling mengelilingi, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Ketika Arif mendekat, matanya tertuju pada sesuatu yang lebih menakutkan dari semua yang ia bayangkan. Di tengah-tengah kelompok kambing, terlihat satu kambing besar, berbeda dari yang lainnya. Tubuhnya lebih besar, lebih kekar, dengan tanduk yang melengkung tajam. Matanya, meskipun tampak sama merahnya, memiliki kilatan yang sangat mengerikan, seperti api yang membakar. Kambing itu mendekatkan wajahnya ke Arif, dan di dalam kesunyian yang mencekam, Arif bisa mendengar bisikan yang sangat pelan. "Kamu telah menerima kami, Arif. Kini kamu adalah bagian dari kami." Arif terjatuh, dan hatinya berdebar kencang. Suara itu bukan hanya bisikan biasa. Ia bisa merasakannya. Ada kekuatan besar yang mengendalikan makhluk-makhluk ini, dan Arif kini menjadi bagian dari itu. Tanpa ia sadari, jiwanya sudah terkunci dalam ikatan gelap yang tak bisa dihentikan. Tiba-tiba, tubuh kambing besar itu bergoyang, dan dari tubuhnya muncul sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah tangan hitam yang besar, berlumuran darah, terulur ke arah Arif. Dengan cepat, tangan itu menangkap tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan yang tidak bisa dilihatnya. Arif berusaha berontak, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Ia terhuyung dan akhirnya jatuh ke tanah. Tubuhnya tertarik ke dalam sebuah lubang yang muncul begitu saja di tanah. Ketika Arif terjatuh, ia terlempar ke sebuah dunia yang gelap, tanpa batas. Suara-suara aneh terus mengelilinginya. Suara kambing-kambing yang berteriak, dan suara manusia yang menangis kesakitan. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang, dan sebuah suara berat terdengar di telinganya.
Kau sudah memulai jalan yang tidak bisa diubah, Arif. Kami sudah mengambil bagianmu, dan kini kau akan memberikan lebih banyak. Ketika Arif berusaha membuka mata, ia melihat sosok pria berjubah hitam itu muncul di hadapannya. Sosok pria itu tampak lebih besar, lebih mengerikan, dan mata merahnya seperti menyala-nyala. Jangan coba untuk melarikan diri, Arif. Kamu sudah kami pilih, dan tak ada jalan kembali. Arif merasakan sekujur tubuhnya gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang kau inginkan dariku? Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan penuh ancaman. Kami hanya ingin satu hal, jiwa dan darahmu. Dan untuk membayar pesugihan ini, kamu harus memberikan lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Arif terdiam, rasa takutnya semakin dalam. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu bagaimana caranya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, Arif merasakan tubuhnya mulai kaku. Ia merasa ada sesuatu yang menancap dalam jiwanya. Sebuah kekuatan yang begitu gelap dan kuat, mengikat dirinya pada dunia ini. Bayarannya sudah dekat, Arif. Suara itu terdengar lagi, lebih berat dan mengerikan. Sekarang, kamu akan melakukan apa yang sudah kami rencanakan. Kami akan memantau setiap langkahmu. Arif tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat ini, dalam dunia yang asing dan penuh kegelapan. Ia tahu, semakin ia terjebak di dalamnya, semakin sedikit harapan untuk melarikan diri. Saat itu, sebuah suara lain muncul dari kejauhan. Suara itu adalah suara manusia, penuh tangisan. Arif mendengar, "Jangan lari dari takdirmu, Arif. Ini adalah akhir dari semuanya." Tiba-tiba, tubuh Arif terlempar keluar dari lubang itu, kembali ke dunia nyata. Ia terjatuh dengan keras di tanah, masih gemetar dan lemah. Di sekelilingnya, kambing-kambing itu berdiri, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh rahasia. Darah yang dibayar. Hari-hari Arif semakin terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidupnya, merasa seolah-olah bisa mengabaikan apa yang telah terjadi, kebenaran yang menghantui dirinya semakin kuat. Setiap kali ia melihat kambing-kambingnya, ia merasa seolah-olah mereka bukan hanya makhluk ternak biasa, tetapi juga pengawas yang menunggu perintah untuk menuntut bayarannya. Kondisi peternakan kambing miliknya semakin memburuk. Beberapa kambing mulai mati tanpa sebab yang jelas, sementara yang lainnya tampak lemah dan lesu. Arif merasa cemas, tapi yang lebih membuatnya ketakutan adalah dirinya sendiri. Sejak pertemuannya dengan pria berjubah hitam, ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Setiap hari, rasa lapar yang aneh menghantui dirinya. Bukan hanya rasa lapar fisik, tetapi lapar yang lebih dalam, lapar akan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Satu malam, ketika Arif sedang tidur dengan gelisah, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang berat. Suara itu datang dari luar rumah, seolah-olah ada seseorang yang mendekat. Dengan langkah ragu, Arif membuka pintu dan melihat bayangan pria berjubah hitam itu berdiri di tengah malam yang sunyi. Sosok pria itu tidak bergerak, hanya diam dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. "Apa yang kau inginkan dariku lagi?" Arif berteriak dengan suara parau, tubuhnya gemetar. Pria itu akhirnya mengangkat kepalanya, tatapannya dingin seperti es. "Kamu sudah tahu, Arif. Kami datang untuk mengambil bayaran yang telah kau janjikan." Arif merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Semua yang aku miliki telah menjadi milikmu." "Benar," pria itu menjawab dengan nada datar. "Namun, kamu tahu, semua ini belum selesai. Kekayaan yang kau terima itu hanyalah sebagian kecil dari bayaran yang kami tunggu." Arif terdiam. "Lalu apa lagi yang kau inginkan dariku? Aku sudah memberi banyak." Pria berjubah hitam itu mendekat, dan dengan suara berat ia berkata, "Kami tidak menginginkan kekayaanmu, Arif. Kami menginginkan darahmu. Setiap kali kamu menambah ternakmu, kami meminta lebih banyak."
Setiap kali kamu menyembelih satu kambing, darahnya adalah bagian dari kesepakatan. Tapi sekarang, kami ingin sesuatu yang lebih bernilai. Arif terjatuh ke tanah, rasa takutnya semakin mendalam. Apa itu? Apa yang kamu inginkan dariku? Pria itu tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kegelapan. Kami ingin kamu memberikan darah, tidak hanya dari ternakmu, tetapi juga dari dirimu sendiri. Itu adalah harga yang harus dibayar. Saat itu, Arif merasakan tubuhnya menjadi lemah. Sebuah kekuatan yang luar biasa, tak terdefinisikan, menyerang jiwanya. Sosok pria berjubah hitam itu menghilang, meninggalkan Arif yang tergeletak di tanah, merasa sangat terkejut dan bingung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Semua yang telah terjadi kini mengikatnya dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Esok harinya, Arif merasa bahwa perubahan dalam dirinya semakin nyata. Matanya seringkali memerah, dan rasa haus yang aneh membuatnya semakin tertekan. Ia merasa seperti ada yang hilang dari dirinya, sesuatu yang penting yang tidak bisa ia pahami. Ia juga mulai merasakan sakit yang tidak biasa, sakit yang datang begitu tiba-tiba, menyebar di tubuhnya, membuatnya terkulai lemah setiap malam. Namun, meskipun ia merasa ada yang salah, ia tetap melanjutkan hidupnya. Ia menyembelih kambing-kambingnya lebih banyak dari biasanya, mencoba untuk memenuhi permintaan yang diberikan. Setiap darah yang ia hasilkan dari kambing-kambing itu semakin membuatnya merasa terkikis. Dalam setiap tetes darah yang ia keluarkan, ia merasa ada yang hilang dari dirinya. Suatu malam, ketika Arif sedang menyembelih kambing terakhir di peternakannya, ia merasa ada yang aneh. Darah kambing itu mengalir begitu banyak, jauh lebih banyak dari biasanya. Darahnya membanjiri tanah, menciptakan kolam darah yang semakin luas. Arif merasa tubuhnya semakin lemah, dan pandangannya mulai kabur. Di antara kegelapan malam itu, suara-suara aneh terdengar di sekitar dirinya. Suara jeritan yang penuh penderitaan, suara seperti tangisan manusia yang terperangkap dalam kegelapan. Di tengah kegelisahannya, Arif melihat bayangan hitam itu lagi, pria berjubah hitam yang kembali mendekat, dengan senyuman mengerikan yang menghiasi wajahnya. "Sudah waktunya," kata pria itu dengan suara berat. "Tidak." Arif merintih, merasa tubuhnya semakin lemah. Pria itu mengulurkan tangannya, dan darah yang mengalir dari kambing-kambing itu seolah bergerak sendiri, mengalir menuju tubuh Arif. Dalam sekejap, darah itu menyelimuti tubuhnya, masuk ke dalam dirinya, seperti menyedot semua kekuatan yang masih ia miliki. Arif merasa seperti tenggelam dalam lautan darah, tubuhnya semakin berat, semakin lemah. Ia merasakan ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan darah, tetapi kekuatan gelap yang telah mengikatnya selama ini. Saat itu, Arif tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Panggilan dari alam lain. Hari-hari Arif kini terasa semakin tidak berarti. Ia merasa tubuhnya terikat pada sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Setiap kali ia mencoba untuk melarikan diri, segala yang ia lakukan selalu kembali pada pesugihan itu, bayaran yang harus ia bayar. Setiap kali ia melihat kambing-kambingnya, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Mereka bukan hanya binatang ternak. Mereka adalah saksi bisu, penjaga, bahkan pelayan dari kekuatan gelap yang mengikatnya. Dan Arif tahu, meskipun ia terus memberi mereka darah, itu tidak akan pernah cukup. Itu hanya akan membuatnya semakin terperangkap. Pagi itu, ketika Arif bangun, ia merasakan tubuhnya lemah, seperti tak berenergi. Matanya yang semula tajam kini tampak sayu, dan wajahnya yang dulu cerah kini mulai memucat, seolah-olah jiwanya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Ia mulai merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menyelusup dalam jiwanya. Namun, hari itu berbeda. Ketika Arif sedang duduk di dekat kandang kambing, ia mendengar suara yang sangat aneh. Suara berbisik, seperti seseorang yang memanggil namanya dari jauh. Itu adalah suara yang dalam,
tidak manusiawi, suara yang sangat familiar. "Arif! Arif, datanglah ke kami." Suara itu datang dari arah kandang, namun bukan dari kambing-kambingnya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, seolah tubuhnya seperti dipaksa untuk bergerak ke arah suara itu. Meskipun ia takut, tubuhnya bergerak seperti terhipnotis, langkah demi langkah, menuju ke pusat peternakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Tanah itu terbelah sedikit, dan dari dalamnya muncul sebuah cahaya merah yang sangat terang, menyinari wajah Arif. Cahaya itu begitu mengerikan, seperti memanggilnya, menariknya ke dalam kegelapan. Arif merasa dirinya berada di ambang batas. Tanpa sadar, ia terjatuh ke dalam cahaya tersebut, dan seketika ia berada di tempat yang sangat gelap, tempat yang tidak bisa ia kenali. Di sekelilingnya, ada suara berbisik yang semakin jelas. "Kami menunggumu, Arif. Kamu telah menjalani jalan ini begitu jauh, dan kini waktumu hampir tiba." Ketika Arif membuka matanya, ia melihat sosok yang sangat mengerikan. Itu adalah pria berjubah hitam yang telah menemuinya sebelumnya, namun kali ini dia tidak sendirian. Ada banyak sosok yang mengelilinginya, makhluk-makhluk yang tak bisa dikenali, dengan mata merah yang menyala dan wajah tanpa ekspresi. "Apa ini?" Arif berteriak, terkejut dan ketakutan. Pria berjubah hitam itu tersenyum, senyuman yang penuh dengan kekuatan gelap. "Inilah tempatmu, Arif. Ini adalah tempat di mana semua kesepakatan akan dipenuhi. Kami menunggumu untuk mengisi kekosongan yang ada dalam dirimu." Arif merasa tubuhnya semakin lemah, dan matanya semakin kabur. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing dan penuh dengan bayangan mengerikan. "Sekarang, kamu akan membayar dengan darahmu." Suara pria itu terdengar jelas di telinga Arif. Arif mencoba berlari, namun seakan-akan tubuhnya terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Ia jatuh ke tanah, dan dari kegelapan muncul dua sosok kambing yang sangat besar, dengan mata merah yang bersinar tajam. Mereka mendekat dengan langkah yang berat, menciptakan suara berderak yang semakin menakutkan. Kambing-kambing itu berputar di sekeliling Arif, semakin mendekat, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh rahasia. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Arif," kata salah satu sosok kambing itu dengan suara yang dalam dan mengerikan. Arif merasa dadanya sesak, nafasnya terasa semakin berat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih sulit, tubuhnya terasa semakin berat, seperti sesuatu yang menariknya ke bawah. "Tidak, aku tidak ingin ini," teriak Arif, namun suara itu hanya bergaung di kegelapan, tidak ada yang mendengarnya. Kambing-kambing itu semakin dekat, semakin mengepungnya, dan tanpa ia sadari, darahnya mulai mengalir keluar, terhisap oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Tubuhnya semakin lemah, jiwanya semakin terjerat dalam kekuatan gelap yang telah mengikatnya sejak awal. "Kami akan membawamu ke tempat yang lebih dalam, Arif. Tempat di mana kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Di saat itu, tubuh Arif merasa begitu berat, seperti ia sedang tenggelam dalam darahnya sendiri, menghilang dalam gelap yang abadi. Pulang ke dalam kegelapan, Arif merasa seperti tenggelam dalam keputusasaan yang tak berujung. Setiap detik terasa seperti seumur hidup, dan meskipun ia berusaha untuk bangkit, tubuhnya seolah-olah tidak lagi menjadi miliknya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya, namun ia tahu satu hal dengan pasti: ia terperangkap dalam kesepakatan yang tidak bisa ia hindari. Di dalam kegelapan yang semakin pekat, Arif merasa tubuhnya semakin hancur. Setiap langkah yang ia coba ambil semakin terasa seperti beban yang tak tertahankan. Kambing-kambing besar itu terus mengepungnya, bergerak pelan namun pasti, dengan mata merah yang terus mengawasinya. Mereka bergerak mengikuti setiap langkahnya, seolah tak memberi kesempatan untuk melarikan diri. "Kemanapun kamu pergi, kami akan selalu ada, Arif." Suara pria berjubah hitam itu terdengar lagi, seolah datang dari segala penjuru. "Kamu sudah memilih jalan ini.
Sekarang kamu harus merasakannya sampai akhir." Arif ingin berteriak, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk mengeluarkan suara. Pandangannya semakin kabur, dan seluruh dunia seakan berputar. Dalam keputusasiannya, ia teringat kembali pada masa-masa ketika ia pertama kali memutuskan untuk melakukan pesugihan. Saat itu, ia begitu terobsesi dengan kekayaan dan kesuksesan. Namun kini, semua itu terasa sia-sia. Semua yang ia dapatkan hanyalah kehancuran. Ia teringat pada kata-kata pria berjubah hitam itu yang mengatakan bahwa ia akan membayar dengan darah. Darahnya sendiri. Tanpa peringatan, salah satu kambing besar itu mendekat, tubuhnya raksasa dengan tanduk tajam yang mengarah langsung ke Arif. Dengan cepat, kambing itu menundukkan kepalanya dan menusukkan tanduknya ke tubuh Arif. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan darah mengalir deras, membasahi tanah di sekitarnya. Namun, anehnya, Arif tidak merasa mati. Sebaliknya, ia merasakan kekuatan gelap yang semakin masuk ke dalam tubuhnya, menguasainya, menghisap lebih banyak dari dirinya. Ia merasa dirinya semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak dapat dijelaskan. Kambing-kambing itu berdiri di sekelilingnya, menyaksikan darahnya mengalir tanpa henti. Arif merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tak berujung, terikat oleh kekuatan yang bahkan tidak bisa ia pahami. Ia tidak lagi merasa dirinya hidup. Ia hanyalah makhluk yang terhukum, sebuah jiwa yang terperangkap di dalam kekosongan yang tak terhingga. "Tunggu!" Suara pria berjubah hitam itu terdengar lagi, lebih tenang, namun tetap penuh dengan kekuatan yang mengintimidasi. "Sekarang, kamu telah membayar harganya. Namun, kami belum selesai denganmu, Arif." Arif merasa dirinya semakin hilang, semakin tak ada bentuk. Keberadaannya mulai mengabur, dan ia merasa seluruh dunia di sekitarnya memudar, seolah-olah ia akan dilupakan, tak berarti. Tapi saat itulah ia mendengar suara bisikan lain, suara yang lebih familiar. Suara itu datang dari dalam dirinya. "Ini belum selesai, Arif." Arif merasa gemetar. Itu adalah suaranya sendiri. Atau lebih tepatnya, itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini ia coba hindari. Ia merasa seperti ada dua sisi dalam dirinya. Satu yang ingin menyerah dan hilang, dan satu lagi yang ingin melawan, walau dengan cara yang tak diketahui. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Arif berteriak dalam hati, "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Namun, kata-kata itu hanya menggema dalam kekosongan. Ketika ia mencoba untuk bangkit, ia merasakan tubuhnya kembali tertarik ke tanah. Ada kekuatan yang lebih besar yang menariknya, kekuatan yang tak bisa ia lawan. "Apa yang kamu inginkan dari aku lagi?" teriak Arif dalam kepanikan, meskipun suara itu hampir tak terdengar. Pria berjubah hitam itu akhirnya mendekat, dan di balik senyumnya yang mengerikan, ia berkata, "Kami tidak hanya membutuhkan darahmu, Arif. Kami membutuhkan jiwamu. Semua yang kamu peroleh dengan cara ini, akan kembali kepada kami. Tidak ada yang bisa kamu bawa ke dunia lain." Arif merasa jiwanya semakin terlepas dari tubuhnya. Setiap perasaan yang ia miliki terasa menguap begitu saja, dan dalam sekejap, tubuhnya mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari semuanya, atau apakah ia akan terperangkap dalam kegelapan ini selamanya. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Arif mendengar suara kambing-kambing itu menggeram. Mereka tampak semakin besar, semakin mengerikan, seolah siap untuk menghisap sisa-sisa hidupnya. "Kamu akan bersama kami selamanya, Arif. Tidak ada jalan kembali." Bayang-bayang yang menarik. Arif merasa seperti kehilangan dirinya. Dalam kegelapan itu, ia tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Semua yang ia rasakan kini tampak samar, terombang-ambing antara kesadaran dan kegelapan. Dunia di sekelilingnya terasa semakin jauh, semakin tak terjangkau. Bahkan tubuhnya sendiri tak lagi terasa nyata, seperti benda yang hanyut dalam arus tak terlihat. Namun, di tengah kegelapan yang menelan dirinya, ada sesuatu yang mulai berbisik.
Suara itu terdengar begitu familiar, begitu dekat. Ia mendengarnya lagi. Suara yang membawanya pada keputusan yang mengubah hidupnya. Suara yang terdengar penuh dengan janji kekayaan dan kemewahan. Arif, kamu masih di sini. Masih hidup, meskipun hanya di batas antara dunia ini dan yang lainnya. Itu adalah suara pria berjubah hitam yang sudah begitu lama mengikatnya dalam pesugihan ini. Namun kali ini, suaranya tidak terdengar penuh ancaman. Sebaliknya, suara itu terdengar lebih sabar, lebih mengundang. Seolah pria itu mengundang Arif untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Apakah kamu tahu, Arif, pria berjubah hitam itu melanjutkan, bahwa kekuatan yang kamu dapatkan selama ini tidak hanya berupa harta atau kesuksesan? Ini lebih dari itu. Kami memberimu sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, dari kekuatan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Arif menggigil, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, ingin berontak, namun suaranya hilang begitu saja. Setiap kata yang keluar dari pria itu terasa seperti mantra yang semakin mengikat dirinya. Sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh, Arif. Semakin dalam, pria berjubah hitam itu berkata dengan nada yang begitu memikat. Namun ingat, harga yang harus kamu bayar tidak hanya berupa darah. Kamu harus menyerahkan semua yang kamu miliki, bahkan jiwamu. Arif merasa tubuhnya terangkat, seolah ia berada dalam kendali kekuatan yang tak bisa ia lawan. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di tengah peternakan kambing miliknya. Namun, semuanya tampak berbeda. Semua kambing itu tampak lebih besar, lebih menakutkan. Mata mereka yang merah menyala seperti api, dan tatapan mereka penuh dengan kebencian. Ini adalah tempat yang akan menjadi milikmu selamanya, kata pria berjubah hitam itu. Kamu sudah memilih jalan ini, Arif. Kamu sudah melewati batas, dan tak ada jalan kembali. Arif merasakan tubuhnya semakin lemah. Bahkan ketika ia mencoba untuk bergerak, tubuhnya terasa seperti ditarik ke bawah. Kakinya yang lemah tak bisa lagi menahan berat tubuhnya. Apa yang kau inginkan dariku lagi? Arif berteriak dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin. Kami menginginkan lebih dari sekadar darah dan jiwa. Kami ingin menguasai seluruh hidupmu, Arif. Kekayaan, kesuksesan, semuanya itu hanya ada sementara. Kekuatan sejati terletak pada penguasaan hidup, dan kamu akan menjadi simbol dari itu. Arif menutup matanya, merasakan darahnya yang semakin mengalir deras. Tubuhnya semakin rapuh, semakin tergerus oleh kekuatan gelap yang mengikatnya. Namun, saat itu, ia mendengar suara lain, suara yang sudah lama tak ia dengar. Suara kambing-kambing itu, yang sebelumnya menjadi simbol kekuatan yang ia nikmati. Namun, kali ini, suaranya berbeda. Suara itu terdengar lebih manusiawi, lebih penuh penyesalan. Arif, kamu tidak pernah mendengarkan kami. Kami adalah alat, bukan kekuatan sejati. Suara salah satu kambing itu terdengar dalam pikirannya. Arif merasa hatinya tercekat. Ia mengerti apa yang dimaksud kambing itu, bahwa selama ini, ia hanya dijadikan alat oleh kekuatan yang lebih besar. Ia tak pernah menjadi penguasa, ia hanya menjadi boneka dalam permainan yang lebih gelap. Dengan sisa kekuatan yang hampir habis, Arif memutuskan untuk berjuang. Meskipun ia tahu sudah terlalu terlambat, ia tak ingin meninggalkan dunia ini tanpa melawan. Semua yang ia raih selama ini, kesuksesan, kekayaan, dan bahkan jiwanya, terasa sia-sia. Semua itu hanya membawanya pada jalan yang lebih gelap. Tidak! Teriak Arif dengan sisa-sisa tenaga yang ada, meskipun tubuhnya tak bisa bergerak. Kambing-kambing itu mengelilinginya, tatapan mereka semakin gelap dan penuh kebencian. Tanah di sekitar Arif bergetar, seolah ada kekuatan yang lebih besar lagi yang sedang menariknya. Tak ada lagi jalan untukmu, Arif. Suara pria berjubah hitam itu terdengar sekali lagi. Ini adalah akhir. Akhir dari segalanya.
Arif merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kambing-kambing besar itu berdiri mengelilinginya, memandang dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Ia tak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali ia merasa hidup, kapan ia terakhir kali merasa bebas. Sekarang, ia hanya merasa terperangkap dalam ruang gelap yang dipenuhi oleh bayang-bayang yang menakutkan. Di tengah-tengah kegelapan itu, suara pria berjubah hitam itu terdengar lebih keras, lebih menguasai. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya, Arif. Semua yang kamu inginkan telah kami berikan padamu. Namun sekarang, saatnya untuk membayar kembali. Arif mencoba untuk berbicara, namun mulutnya kering. Setiap kata yang ia coba ucapkan terhenti di tenggorokannya. Kekuatan itu semakin menguasainya, menariknya ke dalam jurang yang lebih dalam, yang tak bisa ia hindari. Ia merasakan setiap tetes darahnya mengalir deras, hilang begitu saja. Tubuhnya tak lagi terasa seperti miliknya, seolah ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Suara pria berjubah hitam itu terus menggema, semakin mematikan. Arif merasa tak ada harapan lagi. Ia telah terjebak dalam jaring pesugihan yang ia buat sendiri. Semakin lama, semakin ia merasakan bahwa hidupnya hanya sebuah ilusi, sesuatu yang hanya bisa diraih untuk sejenak, dan kemudian hancur dalam kegelapan. Namun, di balik keputusasaan itu, Arif tiba-tiba teringat pada sesuatu. Ia teringat akan pesan dari kambing yang pernah berbicara dengannya, bahwa mereka bukanlah kekuatan sejati. Mereka hanyalah alat yang digunakan oleh entitas yang lebih besar. Dan entitas itu, pria berjubah hitam itu, memiliki tujuan yang lebih gelap, lebih terkutuk. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Tanya Arif dengan suara serak, hampir tak terdengar. Kenapa aku harus terus membayar? Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, kemudian tertawa dingin. Kamu masih tidak mengerti, Arif. Kami tidak membutuhkanmu untuk membayar dengan darahmu saja. Kamu sudah melakukan itu. Sekarang, kamu harus membayar dengan jiwamu, seluruh jiwamu, selamanya. Dengan satu gerakan, pria itu mengangkat tangannya. Arif merasa seluruh tubuhnya seakan tercabik-cabik, diseret ke dalam kekosongan yang tak bisa digambarkan. Kambing-kambing itu bergerak lebih dekat, seolah bersiap untuk menghisapnya, untuk mengambil bagian terakhir dari dirinya yang masih ada. Dalam sekejap, Arif merasakan tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan yang mencekam. Ia tidak lagi bisa merasakan apapun, tidak ada rasa sakit, tidak ada perasaan. Hanya ada kegelapan yang terus menariknya lebih dalam, seolah ia hanyalah satu jiwa yang hilang dalam lubang tanpa dasar. Ketika semuanya terasa seperti akan berakhir, ada satu detik kecil di mana Arif merasa seperti ia melihat cahaya. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang bertahan, seolah ia masih bisa merasakan sedikit harapan, meskipun begitu kecil. Namun, itu hanya bertahan sejenak. Cahaya itu cepat menghilang, digantikan oleh bayang-bayang yang lebih gelap. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, Arif. Suara pria berjubah hitam itu terdengar sekali lagi. Kamu sudah memilih jalan ini, dan jalan ini tidak akan pernah berujung. Dengan itu, Arif merasakan dirinya terperangkap dalam kegelapan selamanya. Tubuhnya, jiwanya, bahkan kenangan terakhirnya mulai menghilang satu persatu, tenggelam dalam jurang yang tak ada ujungnya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima takdir yang telah menunggunya sejak pertama kali ia membuat kesepakatan dengan kekuatan gelap. Semua yang ia miliki, kekayaan, kesuksesan, bahkan hidupnya, hanya sementara. Semua itu terhapus oleh keputusan yang ia buat saat ia terobsesi dengan kekayaan dan kekuatan. Episode 8 berakhir dengan Arif yang akhirnya menjadi bagian dari kegelapan yang ia pilih, menghilang ke dalam kekosongan tanpa jejak. Ia tak pernah kembali, dan kekuatan gelap itu terus berjalan, menunggu korban berikutnya. Penutupan cerita. Kisah Arif
adalah peringatan tentang betapa berbahayanya terobsesi dengan kekayaan dan kekuatan tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam pencarian untuk memperkaya diri, ia terjebak dalam jaring pesugihan yang menuntut lebih dari sekadar darahnya. Akhirnya, semua yang ia capai hanya membawa pada kehancuran yang lebih dalam. Tidak ada jalan kembali, tidak ada penebusan. Dalam kegelapan yang menutupinya, Arif menjadi simbol dari mereka yang terperangkap dalam pilihan-pilihan yang tampaknya menggiurkan, namun membawa mereka menuju jalan yang tak terhindarkan, jalan menuju kehancuran. Tamat.